Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Cindy, asatizah pengampu IPA Biologi. Kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu kepada Mas Umam dan juga Mbak Naila. Pernahkah antum masuk ke supermarket? Pernah. Pernah sekali. Oke. Jadi di dalam outlet buah itu kita tahu ya bahwa buah-buahnya itu ditata dan juga dikelompokkan sesuai jenisnya. Misalkan apel dengan apel, bir dengan bir. Nah, sama halnya dengan klasifikasi makhluk hidup ini. Klasifikasi yang kita sebut atau juga pengelompokan makhluk hidup. Nah, dalam pengelompokan makhluk hidup itu ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itu ada yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu adalah morfologi dan juga anatomi dari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada ukurannya, manfaatnya, atau tempat hidupnya, atau juga bisa cara hidupnya makhluk hidup itu. Nah, dari klasifikasi makhluk hidup ini kita bisa tahu bahwa ada tingkatan klasifikasi atau yang kita sebut tingkatan takson. Tingkatan takson itu ada dua, hewan dan tumbuhan. Nah, tingkatan takson ini Ustazah pengen tahu apakah Mbak Naila dan juga Mas Umam itu tahu tingkatan dari atas ke bawah. Monggo silahkan Mbak Naila, tingkatan takson hewan gitu. Tingkatan takson hewan, yang pertama ada kingdom, yang kedua filum, kemudian ordo, kelas, famili, genus, dan yang terakhir spesies. Semakin tinggi tingkatan taksonnya, semakin sedikit persamaan ciri. Betul sekali Mbak Naila. Nah, kemudian kita tahu ada tingkatan takson tumbuhan. Coba Mas Umam dijelaskan. Tingkatan takson tumbuhan, yang pertama ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin turun tingkatan taksonnya, maka semakin banyak persamaan cirinya. Iya, betul sekali Mas Umam dan juga Mbak Naila, ini pintar sekali ya. Nah, dari klasifikasi ini kita bisa mengambil manfaatnya bahwa adanya pengelompokan makhluk hidup tadi, kita bisa mengetahui beragamnya, keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia maupun di luar negeri itu banyak sekali, sehingga ada klasifikasi makhluk hidup ini sangat membantu kita untuk mempelajari makhluk-makhluknya Allah gitu ya. Nah, ada pertanyaan bahwa caranya dalam mengelompokkan makhluk hidup itu bagaimana? Nah, caranya itu ada tahapannya. Tahapannya itu yang pertama itu adalah kita harus mengamati terlebih dahulu makhluk hidupnya. Kita identifikasi dulu ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Nah, yang kedua itu adalah kita mendeskripsikan makhluk hidup itu. Kemudian yang ketiga adalah pemberian nama. Nah, di dalam pemberian nama makhluk hidup ini itu kita menggunakan bahasa Latin. Apakah dari Mas Umam dan juga Mbak Naila tahu mengapa harus menggunakan bahasa Latin? Tahu nggak? Tidak. Mbak Naila? Tidak. Nah, oke, Ustazah jelaskan bahwasanya dalam penamaan makhluk hidup itu menggunakan bahasa Latin. Kenapa? Contohnya itu seperti pada pisang. Pisang di Jawa itu bahasanya gedang, sedangkan di Jakarta itu pakai bahasa Indonesia pisang. Nah, dengan itu setiap daerah pasti memiliki bahasanya masing-masing. Ilmuwan terdahulu itu menggunakan bahasa Latin karena bahasa Latin itu sudah tidak digunakan lagi dan sudah tidak berkembang lagi, sehingga digunakan untuk nama makhluk hidup, sehingga mempunyai bahasa bakunya tersendiri seperti itu. Oke, sampai di sini
materi klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat buat Mas Umam, Mbak Naila, dan untuk antum semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas binomial nomenklatur. Ustazah tutup, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.